Saya beli 40 juta. 40 juta. Ya. Baru ini habis dikirimin sembako apa ini, Mas? Ini susu, Pak. Ini susu. Ini susu. Susu Kalvola ini, Pak. Nah, ini resep sampai saya gemuk-gemuk itu ini. Pakai Kalvola Pakai ini, Mas. Kalvola ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sumarah di channel Sumarah Kabar Kambing. Kali ini kita di Desa Wonosroyo, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Kali ini kita akan mereview kandang seorang yang ganteng, tinggi, ganteng, dan saya rasa banyak peminatnya. Tapi nanti kita lihat kambingnya seperti apa. Apakah sama seperti pemiliknya yang banyak yang senang atau tidak? Langsung saja kita ke kandang owner Tepi Jurang Farm. Nah, ini ada di Wonosroyo. Mari kita ketemu dengan ownernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Tinggi, Wah. besar, ganteng, banyak peminatnya. Aduh. Kalau kambingnya banyak peminatnya atau tidak, nanti kita review satu-satu kambingnya. Mas, sudah berapa lama Mas beternak? Beternak saya baru 1 tahun lebih 2 bulan. 1 tahun lebih 2 bulan. Oke. Berarti kalau dihitung-hitung sudah berapa kali Mas punya gebralan cempe? 2 kali. 2 kali. Sudah pernah jual Mas? Sudah pernah. Sudah pernah. Sudah pernah. Berapa Mas yang dijual sudah? Dulu dari indukan ini. Iya, dari yang ini. Saya beli indukan ini 5.500.000. 5.500.000. Terus dari sana sudah dikawinkan. Kawinkan. Saya pelihara baru 4 bulan di sini beranak 2. Beranak 2. Jantan-jantan. Jantan-jantan. Terus belum umur 1 bulan sudah dibeli 6 juta. 6 juta. Iya. Berarti ini nemu Mas secara Wonosroyo ini Mas. Nah, ini istilahnya sudah nemu, Pak. Ini, Sudah nemu. Ini kalau dibuat kambing guling buat tahun barunan ya sudah bisa ini sepertinya. Tapi jangan buat kambing guling. Tapi alhamdulillah Pak, ini sudah beranak lagi. Sudah beranak lagi ya. Nanti kita lihat cempenya seperti apa dan langsung saja kita ke yang diceritakan tadi. Iya. Yang 5,5 cempenya laku 6 juta. Iya. Nah, sekarang yang ini dulu Mas. Monggo. Nah, Ini perlu dikeluarkan apa enggak? Enggak usah. ini enggak usah saja. Nggak usah, ya. Dari sini saja Iya. Mas. Yang ingin saya tanyakan Mas. Dulu waktu beli ini itu alasannya apa Mas? Alasannya Dulu saya punya kambing hanya 1. Jadi alasan saya membeli ini sebetulnya sesimpel ini, Pak. iya. Saya punya kambing 1, wah. Kok 1 kok kesepian. Terus berisik kan. Berisik, Apa. benar. Terus saya beli yang ekonomisan lah. Ekonomis, Terus ya. saya beli ini. Ini intinya dulu beli ini buat ngancani. Oh, buat ngancani. Buat ngancani yang itu. Yang kambing saya yang pertama. Jadi seperti itu, Pak. Pertamanya. Tapi kalau dilihat dari perjalanannya, kalau ini harga 5,5 terus cempenan saja sudah laku 6 juta, berarti sekarang sudah tidak jadi ngancani ya Mas? Ya, sudah Pak. Ini sudah saya pikirkan untuk breeding selanjutnya. Untuk breeding selanjutnya. Ya contohnya yang sudah beranak itu, saya juga sudah pikirkan untuk breedingnya Pak. Breedingnya. Ya lumayan lah, walaupun telinganya seperti ini. Nah, untuk ini Mas, kelebihannya ini di mana Mas? Ini kambing Mas. Menurut saya untuk kepala ini sudah cukup lah Pak. Ah, Ini untuk kepalanya sudah cukup lah. kepalanya sudah cukup. Kepalanya sudah cukup, tapi belum cantik. Kepala sudah cukup, tapi belum cantik. Belum cantik. Kriteria cantik seperti apa Mas kalau Kriteria kambing cantik jenengan? menurut saya yang tipisnya itu gimana ya? Tipisnya itu udah cantik lah intinya. Terus dari dagunya ini nyetemnya enggak. Enggak terlalu nyadil seperti ini. Oh, tapi nyetem yang batok gitu Iya. ya Mas, yang Menurut jatuh. saya seperti itu sih. Kalau posturnya gimana Mas? Kalau posturnya saya suka Pak. Suka Posturnya juga. ini besar, terus juga panjang. Untuk bulunya juga bagus Pak. Untuk telinganya walaupun pendek, ini kalau dipegang ya lumayan lah.
yang untuk harga 5,5 ya sudah lumayan. Kalau saya melihat ciri-cirinya Mas, ini seperti kalau dulu di anakan Basuki ini hampir seperti ini, cucu atau untuk ciri-cirinya. Dilihat dari itu yang dodonya itu Mas, ya. Dada itu agak dilihat Mas nih. Dodonya kalau nggak jelas Mas, mohon maaf ini kandangnya. Itu dodonya sudah ke depan. Terus kalau di ini memang kalau keranda Basuki agak tebal Mas, jadi belum tipis sekali. Mungkin ini kalau tahu anaknya yang dijual 6 juta pasti. Nah, kebetulan saya ada fotonya pas kecil, videonya pas kecil, nanti dicantumkan juga boleh. Untuk fotonya yang sudah besar juga ada nanti. Tapi izin dulu yang punya Mas. Tapi saya izin dulu yang punya. Oke. Lanjut Mas. Monggo Pak. Ini doro-doro lah, inilah cantik-cantik menurut yang punya ini, cantik-cantik ini. Nah, kalau ini sudah cantik lah. Sudah cantik lah. Ini anak-anak apa Mas ini Mas? Ini kalau jantan dari saldo Pak. Jantan dari saldo. Dari saldo. Berarti ini cucu Ranu Wijaya. Ranu Wijaya. Benar. Wijaya. Kalau untuk indukannya yang ini. Oh, yang itu nanti Mas. Itu kalau bisa nanti dikeluarin. Kan agak sir saya dengan indukan itu. Terus pernah kontes Mas ini Mas? Ini pernah Pak. Kalau yang ini belum pernah. Ini pernah kontes. Ini pernah. Juara berapa Mas? Ini kebetulan saya bawa 2 kali. Yang pertama juara 3. Juara 3. Yang kedua dapat 10 besar, nomor 10. Oh, peringkat nomor 10. Lah, menurut pengalaman jenengan, habis juara 3 terus juara 10, menurut jenengan ada kesan gimana Mas? Ya, untuk pemula seperti saya ya sudah senang sih Pak. Pastinya sudah senang. Beternak baru 1 tahun lebih terus sudah bisa mengikuti kontes. Ya intinya kan kumpul-kumpul sama teman-teman, terus banyak kenalan juga dari kontes. Ya saya sudah senang lah, walaupun juara 10 ya. Ini mungkin kambingnya sudah nggak mau diajak jalan-jalan. Maunya untuk breeding saja. Ini kembaran ini Mas? Ini kembaran. Kebetulan yang induk ini beranak pertama keluar 3. 2 ini, terus yang satu jantan. Ya satu jantan. Satu jantan, tapi meninggal Pak. Meninggal. Ya, itu kenapa Mas? Meninggalnya kenapa itu Mas? Meninggalnya mungkin menurut saya tetanus Pak. Menurut saya tetanus. Tetanus ya. Nah, itu jembenya itu sudah lemas, terus juga kejang. Tapi tidak langsung mati lah, itu herannya di situ Pak. Sakit kurang lebih 1 bulan. Sakitnya. Jenengan juga yang nyuntik itu. Berarti gagal Mas saya nyuntik. Ya, itu seperti ini teman-teman. Jadi dari kejadian itu saya juga sudah istilahnya terbuka pikirannya untuk melakukan injeksi kepada jempe yang baru lahir. Ya. Itu untuk mengantisipasi gejala-gejala dari puser itu sendiri. Gejala dari puser, tetanus dari puser atau sering orang bilang itu hernia ya Mas, hernia. Dan itu memang menjadi faktor penyebab kematian paling besar di Wonosroyo. Kenapa? Wonosroyo lembab. Ya itu. Wonosroyo lembab, kandang banyak bakteri, mungkin karena kurang dibersihkan atau apa, jadi infeksi terus dia akan terkena kejang. Nah, pada saat penyuntikan, biasanya sekarang kan jenengan sudah penyuntikan, itu menggunakan injeksi apa Mas? Obat apa? Injeksinya saya menggunakan Medoxil. Medoxil untuk jempe yang baru lahir 0,5 mili. 0,5 mili. Sama multivitamin. Multivitamin juga sama 0,5 mili. Oh ya. Berarti ini termasuk peternak yang maju. Bisa ngerawat, bisa meranakan, terus bisa mengobati. Ya, mungkin nanti bisa menjadi contoh buat pemuda-pemuda yang lain ini. Itu belajar dari pengalaman Pak. Belajar dari pengalaman. Karena dari jempe ini, dari kembaran 3 ini, yang sudah jadi sebetulnya yang mati itu Pak. Yang sudah jadi. Nah itu, jadi saya merasa, aduh, kok malah yang diambil yang sudah jadi, yang sudah gitu jadi kan. Walaupun warnanya hitam, nanti juga ada untuk dokumentasi ini. Oke. Ini kebetulan sudah 8 bulan, kemarin tanggal 27 ini sudah 8 bulan, kebetulan juga sudah ada adiknya. Ini pernah ditawar Mas ini Mas? Ini alhamdulillah sudah pernah. Sudah ditawar berapa Mas? Kalau yang petak ini ditawar 25. 25. Ya, kalau yang ini yang kempleng Mas? Kalau yang kempleng 14. Kebetulan Pak Sumarah juga sudah pernah menawar ini teman-teman.
Kalau sekarang dijual dibawa saja pulang. Enggak lah Pak, ini untuk breeding lagi. Breeding lagi. Breeding lagi. Mungkin Kebetulan juga bapaknya juga sudah meninggal. Ya saldo. Pak Yarmanto. Jadi sekarang ini untuk istilahnya sudah kerada langka lah. Sudah kerada langka. Kan bapaknya udah nggak ada. Jadi ya sayang kalau dijual. Ya benar. Ini kalau menurut jenengan ini kelebihan dan kekurangan cempe ini yang kempleng gimana Mas ini Mas? Kalau menurut saya untuk pasungannya ini sudah bagus. Sudah bagus. Sudah tipis. Untuk dagunya juga sudah tebal. Tapi ini kurang cembung Pak. Cembungnya ini agak ke depan. Cembungnya bukan dari atas sini. Mungkin cembungnya kalau ini bisa dikatakan di parameter versinya yang kedua Mas. Iya. Yang setelah tidak terlalu luar tapi sudah cembung. Ya, jadi seperti itu. Ini untuk pola warna juga sudah bagus lah. Sudah bagus. Kalau yang ini Mas, kalau yang buat kontes ini. Kalau yang buat kontes, kelebihannya yang mana ini? Ini untuk kepala ini juga sudah agak cembung ya teman-teman. Tapi ya tidak terlalu ekstrim lah. Untuk pipihnya juga kalah pipih sama ini. Kalau yang kempleng. Ya, kalah cantik. Menurut saya kalah cantik ini sekarang. Kalau dulu ini sudah jadi Pak. Sudah jadi. Bawa kontes ini sudah jadi. Kalau ini belum. Nah, kalau untuk telinga ini juga lebih bagus dari yang kempleng. Ini juga sudah menggantung, juga simetris panjang. Ya lumayan panjang lah, lumayan lebar. Untuk dipegang juga sudah enak ya Mas. Enak lah. Ini kalau cempe ini dua, ini telinganya luar biasa. Mungkin ciri khas keranda saldo itu di telinganya kalau dipegang itu luar biasa. Agak perbedaan ini, ada perbedaan di pok-pokan. Kalau pok-pokan ini sudah lumayan bagus ya. Kalau ini kurang agak bodong sedikit. Tapi saya rasa kalau seperti ini nanti pada saat besar dia akan lempes pada saatnya lah. Jadi nggak usah khawatir karena untuk breeding kan kita akan bisa melihat ke depannya nanti seperti apa. Seperti itu. Kebetulan ini indukannya ekornya agak tekong jadi cempe-cempenya juga agak ikut Pak. Agak ikut. Tapi yang kempleng ini ya lumayan lah. Sudah nggak tekong banget. Ya. Kalau dikeluarkan juga boleh. Boleh dikeluarkan Mas. Ini kayaknya kok cempenya kok ayu-ayu. Keluarkan nih. Ini sekalian Mas. Ini Mas doplong. Nah, luar biasa teman-teman. Di luar saja ya Mas? Di situ apa? Di atas. Oh, di atas saja Mas. Teman-teman bisa dilihat sekarang sudah agak jelas ini cempenya. Kalau tadi di kandang mungkin lihat postur, lihat apa tidak jelas. Kalau di sini, ini lihat posturnya. Nih, ini tip Mas. Kok bisa jenengan ngerawat kambing? Punggungnya tebel sekali ini. Ya gimana ya? Kalau untuk susunya sebetulnya biasa saja sih Pak. Ini juga sudah tidak disusu. Ini sudah disusu. Udah 2 bulanan ini sudah nggak disusu. 8 bulan kurangi 2 berarti 6 bulan. 6 bulan susu. Kalau susu dulu waktu kecil? Waktu kecil saya kasih susu dari 0 sampai 2 bulan. Campurannya susu induk sama susu sapi. Terus sama ada kalfolaknya Pak. Oh, jadi 3 dicampur ya, jadi 1. 3 jadi 1. Terus 2 bulan ke 6 bulan itu susu induk. Saya merah susu induk mungkin 1 hari bisa setengah liter lah. Setengah liter. Itu campurannya kalfolak Pak. Cuma kalfolak. Sering pakai susu sapi Mas? Dulu. Kalau sekarang berarti sudah enggak nggih? Sekarang sudah enggak. Lah selain di susu Mas, ini kok kalau punggung seperti ini kayaknya kalau nggak ada resep lain kan nggak mungkin lah Mas. Ya ini palingan apa ya Pak? Paling komboran. Ya, kalau komboran berapa takaran Mas ini Mas? Mungkin satu genggaman ini ya. Satu genggaman. Ya.
2 tangan seperti ini lah. Sekitar segitu. Tapi untuk lebih jelasnya 3 tutup termos. Oh, 3 tutup termos untuk satu kali. Ini cuma 1 kali atau 2 kali? 1 kali. Loh kok bisa kayak gini? Ya mungkin mungkin sampai dari baru lahir. Nutrisinya sudah tercukupi, jadi memang untuk perawatan kedepannya tinggal melanjutkan. Tidak terlalu repot lah. Ini sih kalau menurut hemat saya ini kambing nantinya bisa untuk kontes lagi Mas, karena perkembangannya saya rasa kambing bagus. Dari dulu kecil saya pernah lihat ini sampai sekarang perkembangannya itu menuju hal yang positif, dari posturnya, kepalanya, telinganya, terus bulunya sudah, dulu kan rewesnya tidak begitu kelihatan Mas, tapi sekarang kan sudah mulai kelihatan ini. Dan mungkin nantinya kalau di kelas C akhir sama kelas B mungkin ini kambing luar biasa, walaupun ini agak tekong, tetapi secara penilaian ekor kan ini tidak begitu rusak banget lah, masih ada panjang. Ekor juga sudah, ini lumayan tebal lah. Tebal, panjang, terus bulunya juga oke nih. Kalau seperti ini, nah mungkin kalau seperti ini. Ya, sayangnya itu. Kalau nanti, kalau mau jenengan Mas, ini kali nanti dikawinkan ini karena ini keranda saldo, tepatnya mungkin dengan keranda apa Mas? Rencananya jenengan? Mungkin sama keranda saung gali ya Pak. Saung gali. Ya, kenapa Mas? Kenapa? Untuk memperbaiki dari segi postur. Terus juga nanti saung gali kan juga sudah banyak kesininya, sudah nanti bisa menutupi di ketipisan ini kalau untuk pasung. Oh iya benar. Nanti juga untuk telinga sih menurut saya sudah lumayan lah. Lumayan. Cuma kurang panjang sama lebar aja. Lah ini kurang panjang gimana Mas? Mau sudah panjang kayak gini. Kalau di nih, kontes teman-teman. Kalau di kontes kan untuk sekarang kan sudah lebih panjang, lebih lebar Pak. Ya jadi seperti itu manusia. Sudah dikasih seperti ini ya. Masih kurang. Seperti itulah. Ya menjadi tujuan kita bahwa kita orang breeding harus membuat kambing yang lebih bagus lagi seperti itu. Terus misalnya ini dengan keranda saung galih karena hubungannya dengan postur, bulu sama ketipisan pasung. Lah kalau yang ini Mas, rencananya loh, keseliput mau dikawinkan dengan keranda apa ini Mas? Sama Pak. Sama, tetap saung galih. Saung gali. Enggak mau coba-coba yang lain gitu. Ya mungkin nanti lihat. Kalau ini menurut saya lebih. Kalau postur ini nomor 1 Pak. Postur nomor 1. Untuk kawinnya harus nomor 1. Nomor 1 harus. Ke postur. Harus jadi dulu. Terus nomor 2 untuk telinganya. Untuk pangkalannya. Oh, buat benerin pangkalan. Jadi itu dulu lah. Menurut saya itu dulu. Kalau ini menurut saya itu dulu. Dari postur terus juga pangkalan. Kalau ini menurut saya posturnya ya sudah lumayan lah. Ini kan kembar 3 jadi punya postur seperti ini, terus anak saldo ya menurut saya sudah lumayan. Oh, tapi kan anak saldo kalau betina-betina beda besar Mas. Mungkin karena umur ya. Kalau umur memang nantinya pada saat setelah 1 tahun perkembangannya kan seperti yang pada waktu cempenu peng menjadi lebih besar. Nah, ini teman-teman, kambing ini walaupun dua ekor ini, tapi ada perbedaan yang paling signifikan yang saya ketahui. Yang pertama itu di pasung. Terus yang kedua di pok-pokan. Mungkin ini ikut saldo ya Mas. Mungkin ini ikut saldo karena dilihat dari popokan dan telinga hampir mirip-mirip keranda saldo lah. Nah inilah ke indukannya mungkin, karena nanti kita lihat indukannya seperti Terus apa. Juga ini Pak. Yang mana dari ini? Rewos ini. Rewos ini juga nggak terlalu ke bawah. Sudah agak beda sama yang itu. Oh iya ini. Ini rewosnya teman-teman ini sudah sampai ke sini.
bahkan hampir lebat ini daripada ini. Ya. Nah, mungkin jelas sudah pasti bahwa ini ke saldo dan ini ke indukannya. Kalau indukannya ini keranda apa Mas, indukan ini? Kalau untuk indukannya insya Allah anak senopati Pak. Anak senopati. Anak senopati itu saya ambil dari Pak Yarmanto. Pak Yarmanto ambil dari Pak Yanto Lumajang. Oh iya. Arya Wiraraja. Oh iya benar. Kalau indukannya dibawa ke sini boleh nggak Mas? Boleh Mas. Boleh? Boleh. Oh iya. Boleh. Nanti kita tunggu indukannya seperti apa. Kok bisa menghasilkan cempe-cempe yang luar biasa seperti ini. Teman-teman, indukannya. Wah, terlalu pasti. Halo, selamat siang, Belantik Nusantara. Nah, ini indukannya Pak. Oh ini indukannya. Ini yang anak senopati ya Mas? Iya Pak, insya Allah ini anak senopati. Kalau untuk indukannya saya nggak tahu Pak. Saya nggak. Yang tahu Pak Yanto. Pak Yanto Lumajang. Ini Mas pasungannya udah tipis, terus cembung, dagunya sudah tebal, ini nyadil ini. Ini yang punya kok tak lihat-lihat jarang sekali tanduknya dipelihara ini. Ini harusnya dipotong ini Mas. Ini dipotong. Nah, ini induknya juga ini harusnya dipotong, kasihan ini kalau kepanjangan. Ini memang sudah saatnya ini Pak. Sudah saatnya. Nah, kebetulan teman kita yang biasa potong sungu sedang keperang. Sambo itu. Di sini juga ada teman-teman yang spesialis untuk mengerjakan tanduk. Kalau di tempat kami yang dekat itu Sambo Farm itu. Dia sekarang menjadi spesialis susu. Ini pasungnya ini teman-teman. Tadi pernah dibahas bahwa yang kemplang mirip indukannya. Mirip indukannya. Nah, bisa terlihat jelas. Ini yang kemplang mirip indukannya. Mungkin nanti genetik ini, gen atau DNA ini bisa seperti induknya nantinya. Bisa dari pembawaan misalnya. Ini kan 2 kali beranak 3 terus ya Mas? Iya, 3 ini terus. Beranak 2 kali itu cempenya 6, berarti 3. Pas Dere kebetulan lahir di tempatnya Pak Yarmanto. Pak Yarmanto benar? 2. Oh, pas Dere 2. Terus lahiran kedua sudah di sini beranak 3 ini. 3 ini yang 2. Terus yang adiknya ini juga 3. Adiknya ini juga 3. Nanti lihat semuanya boleh ya Mas? Kebetulan baru umur 2 minggu. 2 minggu. 2 mingguan. Kalau menurut panjenengan ini, kalau pasung sudah jelas ini pasung bagus lah. Yang lain Mas, kelebihan yang lain ini mana Mas? Kalau menurut saya kelebihannya di postur Pak. Postur lumayan. Ini tinggi. Sudah panjang tinggi. Tapi bokongnya ini kurang semok Pak. Menurut saya. Kurang semok. Menurut saya kurang. Masih kurang semok. Kalau rewesnya sudah bagus kok Mas ini. Ya Mas? Ya ini sudah lumayan lah. Ini kebetulan dulu saya bawa juga rewesnya sudah. Oh sudah ke bawah. Patah-patah seperti inilah. Ini kan sebetulnya faktor perawatan. Perawatannya ini kurang. Ini dulu saya bawa sudah sudah patah-patah. Patah-patah. Kalau sekarang Mas, caranya jenengan rewes itu supaya nggak patah-patah terus les gitu gimana Mas? Kalau panjenengan? Kalau saya mandikan kambing itu pakai sampo. Pertama sunlight dulu. Pertama sunlight terus sampo. Kalau sampo menurut saya nggak usah dibulu. Kalau menurut saya sampo dibulu itu tidak penting Pak. Menurut saya. Yang penting di kulitnya.
di kulitnya. Ya, kalau sampo nutrisinya itu di kulit. Jadi, nah setelah dibilas dari sampo, terus ke kondisioner. Kalau kondisioner kebalikannya, di kulit tidak penting. Tapi pentingnya di bulunya, di rambutnya. Oh, di rambutnya. Ya, menurut saya seperti itu. Oh, nanti teman-teman bisa dicoba tip untuk merawat bulu. Pertama pakai sunlight, sampo di kulit, terus kondisioner di bulu. Lah setelah kondisioner digebyur lagi atau tidak, Mas? Dikoles di kondisioner harus dibilas, Pak. Harus dibilas. Harus dibilas. Kalau nggak dibilas kenapa, Mas? Dibilas bisa gatel ini, Pak. Oh. Bisa gatel terus malah rontok. Malah rontok. Malah rontok kalau nggak dibilas. Kalau kondisioner ya harus dibilas. Lah ini dulu belinya berapa ini, Mas? Nah, ini kebetulan ini kambing pertama saya, Pak. Pertama saya beli 40 juta. 40 juta. Ya. Baru 1 tahun, baru pemula ini beli kambing langsung yang super. Wah, ini masih pakai kayu. Sudah super, Mas. Langsung super. Inginnya dia langsung breeding full fight. Seperti itu, Mas. Jadi spekulasi lah. Tapi sebetulnya seperti ini. Sebetulnya saya pemula, terus ilmunya juga belum banyak. Jadi saya beli kambing ya yang saya suka, seperti itu. Oh, yang suka benar. Seperti itu. Dulunya seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang kan mau beli kambing kan dilihat dari banyak aspek. Banyak aspek. Salah satunya Ya barang itu sendiri, terus apa speknya, terus yang kedua kerandahnya. Yang ketiga yang juga tidak kalah penting kerandahnya, Pak. Jadi seperti itu. Kalau dulu enggak, dulu saya suka beli ya. Masih menggebu-gebu karena baru ingin punya kambing, menggebu-gebu. Yang penting suka beli seperti itu. Tapi sekarang kalau dulu waktu panjenengan beli 40 juta, terus sekarang sudah dipelihara, itu menurut panjenengan itu ada keberhasilan atau penurunan? Menurut saya keberhasilan, Pak. Keberhasilan. Kenapa, Mas? Kenapa? Menurut saya keberhasilan, yang pertama ini sudah beranak. Dua ini. Ini juga 2 bulan lagi atau mungkin malah 1 bulan ini sudah bisa dikawinkan. Terus juga sudah beranak lagi. Oh, beranak lagi 3. Kebetulan ini kawin sama Pandu yang terakhir. Terakhir sama Pandu, punyanya Pak Urip ya? Ya, keluar 3. Ada betinanya, alhamdulillah betinanya mau saya pelihara juga. Betinanya mau pelihara lagi. 2 jantan, nanti kalau ada yang minat juga boleh nanti dilihat dulu. Untuk harganya nanti saya sebutkan juga boleh. Oke, nanti di tempatnya Mas Nugroho ini di Topi Jurang Farm ada cempe dan dere yang mau dijual. Bagi yang ingin nanti langsung simak saja. Kalau pas langsung saja WA, transfer, deal, kudu sing digawa, gampang pokoknya, ora repot-repot. Lanjut ke sini, Mas. Iya, Pak. Ke kambing. Ini menurut saya ini kambing bagus. Menurut saya, kalau dulu misalnya 40 juta jenengan beli sebetulnya tidak salah-salah banget sih. Iya. Karena apa? Speknya ini memang speknya sudah bagus. Kambing yang bagus, spek yang bagus memang harganya mahal. Apalagi sampai sekarang beranak pinak ya sudah mungkin mahal. Ya kalau dikalkulasikan ini penawaran 2 ini juga sudah hampir menutup harganya induknya. Karena induknya 40, ini 2 sudah ditawar 39. 39 kurang 1.000, Mas. Kurang 1 juta. Meh dinei, Mas. Jadi jangan khawatir buat teman-teman ya membeli kambing mahal, yang penting dirawat, nanti beranak, insya Allah berhasil ya, Mas. Ya. Insya Allah lah. Kalau kambingnya asalkan sehat, apalagi betina, yang penting beranak itu nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya, benar. Nggak ada ruginya. Jadi seperti itulah. Ini perjalanan saya ini, Mas Nugroho ini. Pertama saya, jadi apapun yang terjadi ini tetap mantap. Tetap mantap. Ini teman-teman, langsungnya bagus ya. Terus kita lanjutkan. Terus telinganya enak, seperti cempe-cempenannya enak sekali. Ini sudah simetris, simetris banget malah nih. Simetris, sudah panjang.
tebel. Ini kalau menurut saya kekurangannya di pangkalan sih kurang sedikit. Terus kalau lebarnya sudah cukup lah, kalau betina seperti ini sudah cukup. Pola warnanya sudah kempleng. Kalau apa itu pola warna yang baik kan, kepala hitam ngalung sampai dada, badan putih, terus ada hitam-hitam, itu harus kombinasi simetris kanan kiri itu. Tapi kalau menurut saya ya ini Pak, ini ada ya ada ini. oh iya ada temboknya sedikit ya, berarti sedikit. ya nggak masalah lah. Yang sekarang juga ada yang mirip seperti ini Pak, ada tembongannya ya, oh berarti mirip ini ya. Tapi jantan. Kalau mirip ini nanti ada yang suka bisa dibeli. Saya juga suka mengurung regani sing duwe. Terus kalau untuk full seni, sebetulnya kambing ini sudah termasuk kambing seni, Mas. Mungkin karena kambing kontes itu bukan hanya kambingnya ikut kontes, Mas, tapi parameternya itu harus mendekati ke kontes. Kayak sendiri, Mas. Kalau menurut saya seperti itu. Saya rasa yang ini cukup ya, Mas. Ya, atau ini ada yang jual, Mas, tiga-tiganya? Oh, ini enggak, Kak. Enggak. Ini enggak, Pak. Ini yang itu enggak. Enggak juga. Ini untuk meneruskan lah. Ini meneruskan breeding. Meneruskan breeding, terus juga sayang lah, ini darah dari Salvo. Kebetulan saya juga suka. Jadi saya pertahankan. Sekarang daripada bingung cempenya ini katanya punya cempe lagi, cempenya nggak di sini, kita langsung ke kandang saja lihat cempe, Mas. Oke. Ini dimasukkan saja. Monggo, Mas. Kita sudah di dalam ini. Tadi kita di atas kan lihat cempe-cempe ini yang ayu-ayu kata yang punya, tapi kata saya juga ayu-ayu. Kita nanti akan melihat cempenya gimana. Yang indukan tadi di atas kan kita ke dalam dan cempenya di sebelah sini. Langsung saja, Mas, kita lihat cempenya. Ini gimana ya? Satu ya, Pak? Keluarkan satu-satu atau gimana ini? Enaknya satu-satu. Ini cempe induk. Ini jantan apa betina, Mas? Ini jantan. Jantan, telingane empuk kaya biongane. Empuk kaya biongane. Nah, ini yang saya bilang ada yang tembongnya ini. Oh, iya benar. Ini mirip sekali induknya. Pasungnya sudah bagus, teman-teman. Kalau menurut saya sudah bagus. Terus ini bisa lebih cembung lagi karena apa? Di hidung ini sudah carane jawane jejak lah, Mas. Jejak. Terus kalau kita dipegang seperti ini agak empuk. Nah, nanti pasungnya dia akan seperti ini. Pola warna sudah bagus. Pasungnya bagus, telinganya bagus nih. Umurnya berapa, Mas? Ini 2 minggu, Pak. 2 minggu. Ini yang termasuk mau dijual ini? Kalau ini belum, Pak. Kalau ini belum. Ada satu nanti jantan. Ada satu jantan. Ya, nanti adalah satu. Ini jantannya? Ini pandu. Ini anak pandu. Anak pandu. Anak pandu. Padahal pandu itu petak, telinganya sawur loh. Tapi ini bisa ketemu, kempleng, telinganya juga nggak sawur. Jadi jangan khawatir. Yang penting breeding itu di kerandanya. Jangan dilihat bentuknya, tapi kerandanya. Bentuk urusan kari lah. Posturnya ini, Pak. Posturnya. Ini host. Biasa nge-host. Jadi setelah pasung telinga, pola warna, postur. Posturnya bagus. Menurut jenengan gimana nih posturnya lah? Menurut saya ini sudah bagus lah, Pak. Ini dadanya juga sudah lebar. Sudah lebar. Untuk belakangnya ini, untuk bokongnya juga sudah lebar, Pak. Jadi menutupi dari depan terus belakang. Kalau untuk dari segi ekor ini jadi ekornya di atas. Jadi jarak antara punggung dengan ekor ini tidak terlalu ke bawah. Itu tidak terlalu ke bawah. Beternak 1 tahun kok sudah pinter, Mas. Ya, sering sharing berarti. Ya. Bagus ya, Mas. Kalau peternak harus sharing ya, Mas. Iya, setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju. Karena di Wonosobo ini juga sudah banyak senior seperti Pak Sumara ini juga banyak teman-teman senior yang lain, teman-teman. Jadi saya mengangsu ilmunya. Ngangsu ilmu. Ya. Kalau postur sebetulnya kalau dari cempe saya sukanya itu antara depan dengan belakang minimal itu harus walaupun sedikit harus besar yang belakang. Nanti karena apa? Kalau sudah besar dadanya terlalu lebar
sini kecil maka akan terlihat kurang di keserasian kurang Mas. Tapi kalau di belakang besar, ini kan sudah besar ini ya saya rasa lebih bagus. Untuk bulunya juga ya sudah lumayan inilah, ini sudah ada ciri-ciri ciri-ciri menuju ke positif. Tapi kalau lihat indukannya, bulunya, rewosnya, terus lihat jantannya ini karena keradah pandu, keradah bulu, saya yakin ya bulunya bagus lah. Insya Allah bagus. Yang lain Mas? Nah, ini dimasukkan dulu. Waduh, cepet. Udah online. Ini cempe yang kedua. Kempleng lagi Mas. Kempleng lagi Pak. Jadi alhamdulillah nggak ada yang petak, nggak ada yang sahur. Kempleng lagi. Kempleng lagi alhamdulillah. Di luar ekspektasi berarti memang. Berarti termasuk indukannya luar biasa dominan ya Mas. Telinganya panjang, popokannya bagus. Nih telinganya panjang, popokannya bagus. Ini agak kekurangan di sini Mas. Simetrisnya kurang. Ini biasanya kalau teman-teman Wonosroyo ini dioperasi Mas. Iya, Jenengan nggak pengen dioperasi Mas? Enggak Pak. Nggak usah. Kasihan Pak. Kasihan. Ya. Sesuai apa adanya. Iya Pak. Saya manut yang ngasih aja lah. Manut yang ngasih. Saya kasihan sama cempenya. Oh benar. Kalau seperti itu kan sesuai dengan keinginan yang punya. Tapi biasanya kalau teman-teman sini ya dioperasi. Itu sebenarnya nggak masalah Pak, kalau dioperasi nggak masalah juga. Tapi kebetulan saya kasihan. Kasihan. Udah itu. Saya kasihan sama tresnane karo ingonane luwih gede timbang pingine masa depane. Dari pasung dagu ini, kalau ini belum begitu melengkung seperti cempe yang tadi. Ya. Tapi kalau dilihat dari hidungnya nih, kalau hidung sudah tegak seperti ini, biasanya nanti tetap pasungnya melengkungnya bagus. Pola warnanya juga sudah bagus, gelambirnya sudah mulai isi nih. Ya. Tinggal ke pola warna ya lumayan lah, sudah bagus lah, walaupun itu ada hitamnya, tapi kalau nanti besarnya ini sudah. Kalau untuk postur ini pas lahir lebih panjang. Lebih panjang ini dari lebih yang panjang itu. Dari yang tadi. Nah, menurut jenengan yang itu sama yang ini bagusan mana Mas? Untuk apanya Pak? Untuk keseluruhan. Menurut saya bagus yang tadi. Bagus yang tadi. Ya, menurut saya. Kalau panjang dan tinggi mungkin bisa panjang ini ya Mas. Ya. Kalau menurut jenengan bisa tepat, panjang ini. Tepat. Kalau tadi itu tidak dijual, ini yang dijual ini Mas. Ini dijual Pak. Ini dijual. Kalau boleh tahu Mas, bisik-bisik lah. Mau dijual dengan harga berapa ini Mas? Malah bingung. Gak usah bingung-bingung, cempenya cocok bagus Kak. Indukannya bagus. Menurut saya ini kalau saya jual ya biasanya kalau peternak seperti itu, kalau cempenya bagus baik, masa depannya bagus, biasanya angregani baik keprigir gani semene eman-eman gani semene eman, atau japri saja Mas. Iya japri saja lah, nanti japri bisa saja. Lah japri lah. Ya kalau tidak nanti dikasih thumbnail. Iya. Biar pikir-pikir dulu. Bisa. Mungkin ini ini kurang briefing ini teman-teman. Kurang briefing. Sebetulnya ini memang mau saya jual, tapi untuk harga saya juga masih bingung Pak. Masih bingung. Ini umurnya masih segini, baru 2 minggu, terus juga speknya ya seperti ini. Speknya bagus lah menurut saya, ya, sudah bagus ini cepat. Ini alhamdulillah lah. Jadi beranak 3 ya alhamdulillah, nggak ada yang mengecewakan. Nggak ada yang mengecewakan. Ya, buat nanti japri saja lah. Buat teman-teman nanti kalau ingin tawar-menawar ataupun menginginkan cempe ini untuk mau dibeli, nanti bisa japri ke tempatnya Mas Nugroho. Siap. Ataupun ke saya juga boleh. Nanti biar nanti saya bilang sama yang punya.
Kalau ini kelebihannya di pangkalan, Pak. Kalau pangkalannya, ini pangkalannya sudah bagus. Dari cempe 3, beranak 3, pangkalan menurut saya ini yang paling bagus. Yang paling bagus ini. Dari panjangnya telinga juga ini. Panjangnya telinga juga ini. Oke, yang lain Mas. Lanjut saja. Betina. Yang betina-betina sekarang. Nah ini, alhamdulillah ini saya kepengen warna seperti ini dan dikasih Pak. Ini hitam polos. Favorit saya. Kenapa? Karena kambing hitam sudah saya teliti dan kemarin kita sudah ke kandang-kandang, keluarnya ngalung biasa itu, makanya sekarang sudah menjadi favorit. Nah, yang punya ini juga favorit katanya. Ini kebetulan nggak ada putihnya ini Pak. Nggak ada putihnya sama sekali berarti. Sama sekali, mungkin di mata dan juga di gigi putihnya. Kalau ini di telinganya hampir mirip yang jantan pertama tadi ya, Mas. Pak, ya. Di popokan juga sama. Pasungannya sudah pendek, bagus lah. Ini kalau nantinya ya oke lah menurut saya lah. Dilihat di posturnya Mas. Kalau warna sudah pasti hitam pekat. Nah, posturnya seperti ini. Posturnya sudah bagus. Ini posturnya hampir mirip yang itu Mas, yang kemplang itu Mas. Iya, yang pertama tadi. Yang pertama ya mirip-mirip, dilihat sekilas itu posturnya hampir mirip yang kemplang. Kalau ini saya suka di pasungnya Pak. Pasungnya saya suka. Kenapa Mas? Ini sudah bisa dilihatkan, didekatkan sini, Mas. Ini sudah pendek. Ini juga hidungnya pesek seperti ini, terus empuk. Dagunya bisa dilihat. Dagunya juga sudah ngecek lah. Ini menurut saya dagu ngecek seperti ini. Ngecek. Menurut saya. Ngecek karena nantinya seperti ini ya Mas. Nyadil seperti maksudnya nyadil maksudnya Mas. Jadi memang alhamdulillah Pak. Jadi saya menjodohkan induk saya dengan Pandu ya alhamdulillah keluar 3 ya. Menurut saya sudah masuk semua lah. Masuk semua. Kalau ini boleh Mas. Oh, kalau ini untuk indukan Pak. ini untuk indukan sendiri. Ya. Bagus, cemenya bagus. Ini perpaduan antara Pandu dan itu dikasih nama nggak Mas induknya nih Mas? Oh, induknya kebetulan namanya Magnolia. Kalau nickname-nya Lia. Nama panggilannya Lia, teman-teman. Berarti Lia dengan Pandu sudah termasuk mengeluarkan cempe-cempe yang saya rasa bagus. Ya, dilihat dari yang 2 jantan itu dan apalagi yang sekarang ini saya cenderung suka ini yang pas ini lahir saya langsung iki ngonyong Mas. Tapi yang punya ngeledek. Masih ada Mas cempenya Mas? Masih 1 Pak. Masih 1. Kebetulan induk yang petak tadi ya keluar 2. Tapi sayang sekali yang 1 meninggal Pak. Kenapa meninggalnya Mas? Karena lahir itu memang sudah tidak normal. Jadi lahir terdapat benjolan di leher Pak. Di leher. Itu seperti gondong. Seperti gondong. Tapi nama Latin. Nama latinnya apa ya? Limfoglandula. Nah, itu limfoglandula. Itu. Atau pembengkakan di leher ya Mas. Ya. Kalau orang namanya gondongan ya Mas, kalau orang. Itu bertahan berapa hari Mas? Cuma 3 hari Pak. 3 hari. 3 hari. Pernah tanya-tanya dokter itu gimana caranya mengatasi gitu Mas? Itu paling kalau cempenya sehat terus enggak lemes, terus nusunya itu lahap itu juga bisa dioperasi Pak. Dioperasi. Berarti diambil linfonya itu. Sebetulnya bisa. Tapi memang tingkat kematian dari penyakit itu sendiri memang sudah banyak. Sudah tinggi. Jadi ya apa boleh buat lah. Kita yang penting sudah berusaha. Pasrah ya Mas. Yang penting sudah diobati kan kemarin sudah diobati tapi karena
kali derasnya sangat deras ya. Pas mau mati itu juga nusunya juga lumayan lah Pak. Lumayan lah. Habis sekitar 200 sampai 300 mili. Oh ya itu sudah bagus. Itu sudah bagus 3 hari. Lanjut Mas. Monggo. Kembarannya yang Linvo itu. Nah itu. Kebetulan lahir 2 betina-betina. Nah, ini cempe yang anakan petak ya Mas? Iya. Ini lebih ngecek ini dagunya ini Katakan, lebih monggo. didengar lebih ngecek ini Mas dagunya ini tebal sudah nyadir ini dikatakan nyadir ya seperti ini nih nyadir ngecek ini pasungnya bagus calonnya bagus ini. Kalau menurut saya kembarannya ini yang mati Lebih bagus. Pak. Nanti dilihatlah Mas Ada. di itulah di Fotonya thumbnail ada. atau di mana. Fotonya ada nanti bisa dilihat. Ini kekurangannya di mana Mas ini Mas kalau kambing ini? Menurut saya ini di telinga masih kurang Pak. Telinganya masih kurang. Pangkalannya masih kurang, terus dari segi simetrisnya juga masih kurang. Oh ya ini masih kurang dikit tapi ya Mas. Tapi udah bagus inilah cempe lah. Terus juga pola warnanya seperti ini. Padahal indukan sama jantannya petak. Tapi ya keluar seperti ini. Banyak hitamnya. Ya mungkin entah dari mana jantannya juga anak dari kumbang. Kumbang kan juga hitam. Mungkin dari situ mungkin. Jantannya milik Pak Daryo. Oh Daryo Kujrut. Lihat posturnya Mas, tadi kok sekilas kok panjang banget. Nah, ini. Oh memang panjang. Full panjang ini kambing. Tinggi panjang. Bagus posturnya. Ini untuk dadanya juga kelihatannya seperti induk. Ini buat breeding atau mau dijual Mas ini Mas? Ini dijual tapi belum ini Pak. Dijual. Mungkin nanti pas Setelah- umur ya agak endep sedikit lah. Umur agak antep sih umur berapa ya? Ya mungkin sudah doro-doro itu. Nah, mungkin sudah dorong. Biar yang beli juga sudah enak lah merawatnya. Bukan antep umurnya itu namanya, antep harganya. Nah, itu juga sebetulnya. Gawat ini yang punya ini luar Jadi biasa. seperti itu teman-teman. Untuk menurut saya untuk beternak itu juga harus punya goalsnya lah Pak. Menurut saya Strategi. ya, menurut saya ini untuk sekarang belum untuk dijual. Tapi kalau untuk breeding nanti untuk saya loh. Karena kandangnya juga sudah penuh. Ini mungkin saya jual pas umur 4 bulanan teman-teman. 4 Nanti bulanan. bisa dilihat di YouTube juga nanti saya iklankan kalau mau dijual. Oke siap. Ada sikomannya Mas? Ya, itu pastilah. Ya, karena Sikoman buat YouTube. Endorse namanya. Lah katanya mau ada diri di sini yang mau dijual ada, Mas. kebetulan ada itu. Itu peranakan sendiri atau beli Mas? Itu kebetulan saya beli Pak. Beli pas cempe. Ya, sudah umur 6 bulanan ya. 6 bulanan. 6 bulanan. Kita lihat doro yang mau dijual di kandang ini. Siapa tahu pemirsa ada yang membutuhkan doro-doro cantik, luwes, biar cempeannya seperti tadi. Bagus-bagus, baik-baik. Jadi memang untuk saya sendiri kendalanya masih di kandang Pak. Kandangnya Menurut saya kandangnya masih kurang Pak. masih kurang. Menurut saya masih kurang. Jadi sebetulnya ini iman-iman Pak. Iman-iman. Kalau dijual karena sudah siap kawin seperti ini. Tapi ya apa boleh buat, cembenya juga sudah banyak. Nanti juga sudah ada yang mau saya pelihara kan nanti penuh Pak. Nggak Penuh. bisa. Ada rencana buat kandang tapi sih Mas? Ya insya Allah Pak kalau sudah ada caranya. Oke. Ya dijual ini, diri-diri ini juga nanti kan bisa buat kandang Mas. Nah. Belum itu kali. Pakai dadung yang cantik Mas, biar dirinya kelihatan cantik. Termasuk peminat doro-doro jenengan nggih, wong doronya ada 3 atau suka dengan doro yang lain.
Ini kalau di sini Kak terlalu sempit ya Mas? Kalau di situ di atas saja lah. Boleh. Di atas. Nah. Nah ini dorongnya teman-teman. Ini telinganya lebar, panjang, empuk. Nih. Terus posturnya juga sudah baik, sudah tinggi, sudah panjang. Terus bulunya ini termasuk bulu panjang ya Mas? Iya Pak. Bulunya termasuk bulu panjang. Ini saya dapat dulu cendetan Pak. Cendetan maksudnya cendetan Mas? Maksudnya dari sana mungkin tidak disusu. Oh. Dulu kecil sekali. Sampai sini juga saya kasih susu udah nggak mau. Berarti langsung pakai ramban, pakai komboran. Ya. Seperti itu. Tapi posturnya nggak begitu cendet-cendet sih kalau ini. Kalau lumayan lah. Kalau ya di sini udah ada hampir setengah tahun mungkin ya. Setengah tahun. Iya di sini. Ini Doro ini Mas. Iya Pak. Kalau mau dijual, panjenengan menghargai berapa ini Mas? Kalau ini 7,5. 7,5. Nah teman-teman, apabila ada yang membutuhkan ini Doro, beliaunya menginginkan bahwa kambing ini dihargai 7,5. Ini sudah fase-fase birahi ini Pak. Fase-fase birahi ya. Kalau nanti mau dikawinkan dulu, Pak Sumares juga ada jantan. Oh siap. Kalau mau dikawinkan, langsung dikawinkan di jantan saya juga boleh. Kalau di tempat saya kebetulan belum ada. Belum ada. Kemarin sudah nyari, sudah ada yang cocok tapi belum deal. Seperti itulah. Kalau ini biar yang nonton juga teredukasi Mas. Kalau saya di postur, pola warna, bulu, rewas ekor oke Mas. Telinga oke. Kekurangannya yang mana Mas? Sudah sangat terlihat di pasung. Di pasung. Kalau ini pasungnya, ini sebetulnya ya nggak terus amat. Seperti ini. Ini juga sudah agak cembung seperti ini. Tapi memang dagunya memang belum tebal. Oh, dagunya kurang tebal, kurang tebal. Kalau ini. Jadi kelihatannya kurang cantik. Harusnya ini kalau dipotong ini Mas, sama ini dipotong ya mungkin lebih cantik lagi Mas. Ini mungkin nanti kalau deal ini mungkin bisa langsung perawatan. Ya seperti ini. Untuk kalau menurut saya kelebihannya yang paling menonjol di telinga. Telinga benar. Kalau ini hampir mirip-mirip kerandah lapas ini Mas, telinganya panjang, enak. Ini juga sudah fase-fase birahi ini. Ini hampir birahi lah. Ini kayaknya mau birahi ini. Ya. Ini apa tanduknya seperti ini. Ini ada insiden teman-teman. Jadi kambingnya jatuh terus tanduknya pecah. Ya, jadi tapi nggak masalah, ini sudah bisa tumbuh lagi. Ini nanti diperbaiki bisa lah Mas. Bisa. Ke tukang tanduk nanti Sambo bisa. Itu. Sambo Farm. Nah, kalau ingin potong tanduk, cukur rambut, Sambo Farm. Untuk kambing tapi kalau yang punya bisa ke salon. Saya rasa cukup ya Mas? Cukup Pak. Wah ini sudah lama banget ini. Kebetulan kami berdua sebetulnya pernah collab juga, terus dia juga host di SKK, terus saya nyerepi sebetulnya, tapi berhubung yang di review itu hostnya, jadi ya mau tidak mau. Jadi tapi seperti itulah teman-teman, kandang saya masih ala kadarnya lah. Untuk pengetahuan juga saya juga masih belajar, karena saya beternak kambing juga baru 1 tahun lebih 2 bulan, jadi untuk ilmu juga masih harus terus belajar. Ya. Kalau istilah di pendidikan learning to live together. Kalau kita masih hidup, belajarlah. Seperti itu ya Mas. Kesan dan pesan untuk yang mau
mulai kambing etawa gimana Mas? Jadi seperti ini, menurut saya untuk yang masih muda-muda apabila sudah sudah memiliki niat untuk terjun ke kambing, khususnya kambing etawa ras Kaligesing ini, ya, langsung saja lah temui orang yang tepat untuk menimba ilmu, juga menimba kambingnya teman-teman. Jadi agar tidak melenceng, jadi harus memiliki keilmuan dulu. Ya, keilmuan dulu, terus juga memiliki care master yang bisa dipercaya. Jadi seperti itu. Untuk kambing saya sendiri tadi sudah mengeluarkan induk saya yang pertama yang seharga 40 juta itu. Dulu pas baru beli banyak yang bilang wah kemahalan. Pemula kok beli yang harga segitu nggak cocok seperti itu Pak dulu. Tapi saya sudah kadung, sudah beli juga. Kalau dijual nanti saya juga bisa rugi. Jadi saya nekat saja lah. Saya kawinkan, intinya crossbreednya harus tepat juga. Kebetulan di Wonosobo ini jantan-jantan juga banyak, jadi banyak pilihan lah. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi nggak usah gengsi, nggak usah berkecil hati apabila ngarit itu nggak usah gengsi. Kalau yang masih bujang-bujang juga nanti cewek-cewek kalau tahu harganya juga pasti ngelirik juga. Seperti itu. Tapi kan kalau dulu kan wanita-wanita itu kan sukanya dengan semong cemekel-cemekel itu. Nah, ini kalau mau merawat kambing berarti cemekel. Ya, itu. Tapi sudah punya calon, Mas? Ya, insya Allah. Kalau sudah punya calon saya tidak mau promosi lah. Nah, itu nggak usah lah. Yang terakhir, moto untuk jenengan. Moto untuk saya yang penting tetap yakin untuk memelihara kambing. Yang penting kambingnya sehat pasti dan beranak itu pasti ngerjekani lah Pak. Pasti ada untungnya. Untuk motonya apa ya Pak? Nanti saya salah bingung ini ditanya moto. Yang penting yakin lah. Breeding kambingnya, breeding juga buat saya. Kalau itu belum. Kalau itu belum. Nanti gampang lah. Gampang. Oke, dari awal sampai akhir terima kasih Mas Nurko. Mudah-mudahan peternaknya tambah maju, tambah sukses. Alhamdulillah. Amin. Dari saya Sumara dan channel kita Sumara Kabar Kambing. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.